Baik, teman-teman, kita masih pada sesi mediasi antara saya, promotor, kaprodi, dan dekan yang dipimpin atau ditengahi oleh rektor, ya, masih itu. Dan ini sudah bagian ke-12. Awalnya sih saya tidak kebayang ya, ini nanti akan berseri sampai saat ini, sampai video yang ini. Dulu sih awalnya mau saya buat jadi satu video ya, tapi ternyata audio yang ingin saya perdengarkan. Jadi kan ini teman-teman netizen maupun orang awam ya, yang tidak tahu menahu dengan masalah saya, itu kan selalu tanya mana buktinya gitu ya, dan mana datanya begitu. Nah, maka saya mau tidak mau harus saya reveal ya, audio yang saya miliki ya, yang berhubungan atau berkaitan dengan masalah ini. Ya tentu ada yang bertanya dan banyak yang komen ya, nggak bahaya gitu ya. Ya bahaya sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya, sampai detik ini dari kubu sana tidak ada counter argumen ya, atau counter klarifikasi terhadap video-video saya. Ya sudah ya, antara mereka nggak peduli atau mereka tidak cukup bukti untuk bisa mempermasalahkan video-video saya gitu ya. Nah, dan juga mungkin mereka pertimbangannya kalau mereka mengcounter klarifikasi ya kan, jadi masalahnya akan besar nanti dan akan menjadi perhatian banyak orang, lebih viral lagi, dan kemungkinan bisa masuk ke media mainstream ya. Dan itu mungkin yang paling ditakuti oleh kampus ini. Ya sudah ya, jadi kembali lagi teman-teman ya, maksud saya di sini bukan untuk menyelesaikan masalah. Ya tidak akan bisa ya, Mas, karena yang bisa menyelesaikan masalah ini selain Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai Tuhan yang mengatur semua ini ya, tentunya mereka sendiri. Karena yang punya kuasa kan mereka ya. Mereka kehilangan satu mahasiswa seperti saya saja, saya kira mereka tidak akan merasa kehilangan ya. Dan terutama sekarang sudah pergantian semester, sudah ada penerimaan mahasiswa baru, dan kayaknya mereka tetap enjoy aja ya, masih ada mahasiswa baru yang mau kuliah di sana, ya sudah gitu ya. Jadi ini mah dianggap angin lalu saja gitu. Ya sudah, mau gimana lagi ya. Kalau saya yang pasti saya akan terus mengungkapkan kebenaran-kebenaran ini ya, dan terutama untuk kewaspadaan kita bersama ya. Meskipun masih banyak yang tidak percaya dan bahkan mengcounter ya kenyataan-kenyataan atau kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan ya, dan mereka ini, kelompok ini menafikan feodalisme yang terjadi di kampus ini, di prodi ini gitu ya, dan juga di kampus-kampus di yang ada di Indonesia ya. Ya, karena menafikan itu ya saya tetap harus bersuara ya. Karena yang baru berani bersuara ini baru saya. Makanya ini saya tunggu teman-teman yang juga menjadi korban feodalisme kampus ya, feodalisme dosen, pimpinan kampus, yuk terus bersuara ya. Karena kalau kita berkumpul ya, lebih banyak yang bersuara, insya Allah mereka akan menjadikan gerakan kita ini ya. Jadi saya buat gerakan ini teman-teman ya, pecat dosen feodal. Itu hashtag pecat dosen feodal. Itu nanti akan saya kampanyekan terus ya. Dan ya karena baru saya yang bersuara, jadi gaungnya masih kurang ya, belum bisa mendobrak media mainstream. Ataupun kita, dan saya juga sering ya memention akun-akun medsos dari Pak Jokowi dan juga Mas Nadiem Makarim dan juga Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier ini kebetulan akunnya nggak bisa di mention ya, tidak bisa di tag, dan Mbak Nana Najwa Shihab ya, juga narasi medianya ya, media Najwa itu yaitu narasi news, itu juga
sudah saya tag tapi ternyata belum mendapatkan perhatian mereka juga, ya kita nggak memaksa ya, karena mereka juga mungkin sudah tahu tentang video-video ini, tentang kasus saya, tapi berdasarkan bobot dan juga apa ini namanya, laku enggaknya gitu ya buat media mereka, itu kan juga pertimbangan mereka tersendiri gitu. Jadi ya sudah ya, jadi tetap saya terus bersuara sampai apa ya, titik darah penghabisan kira-kira gitu. Dan apa, teman-teman ya, ya banyak kejadian ya sebenarnya sampai detik ini, banyak komen-komenan dari kalian netizen yang netral, yang awam gitu ya, banyak yang mensupport, meskipun ya ada juga yang apa, saya nggak tahu entah netizen entah buzzer gitu ya, atau pendukung dari kubu mereka, kubu kampus, kubu kaprodi, dekan, rektor ya, ataupun kubu promotor ketiga gitu ya, saya nggak tahu ya. Kayaknya sih ada kemungkinan dari kubu promotor ketiga ya. Jadi kemarin itu saya sempat diisukan sama promotor ketiga ini, orang yang mengidap kelainan apa ini, psikologi ya, kelainan mental. Jadi menurut dia dan juga mungkin pendukung-pendukung promotor ketiga ini, saya mengidap ini yang disebut dengan narsistik apa gitu ya. Narsistik disorder gitu ya, NPD kalau nggak salah, narsistik, P-nya saya lupa. Pokoknya saya dianggap orang yang narsis gitu ya. Saya nggak tahu, saya dibilang seharusnya dia loh yang narsis itu, karena narsistik disorder itu kalau saya baca di Google ya, artinya orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain gitu ya, suka memamerkan kelebihan-kelebihan dirinya. Wah, kalau narsistik itu berarti kan ya banyak orang yang mengidap penyakit ini ya, nggak cuma saya, itu kan banyak orang yang selfie gitu kan, terus kalau cerita selalu menonjolkan kelebihan-kelebihannya. Bahkan promotor ketiga ini ya lebih banyak lagi gitu ya, narsis ya. Setiap dia mengisi acara selalu menunjukkan kelebihan-kelebihan dia, terus apa, pamer prestasi dia, dan cenderung merendahkan orang lain. Nah ini kalau nggak salah narcissistic disorder ini juga apa ya, salah satu sindromnya cenderung merendahkan orang lain. Nah mereka ini kan seharusnya yang bisa kita sebut mengidap narcissistic disorder itu kan, karena mereka merendahkan saya gitu ya, merendahkan mahasiswa, merendahkan orang lain gitu. Nah, kok saya yang disebut mengidap apa, penyakit mental narsistik gitu? Enggak, saya nggak pernah loh buat video seperti ini. Saya memang kebetulan kok apa, kepikiran untuk mengisi waktu luang menjadi konten kreator gitu ya. Dan kayaknya saya akan terus menjadi konten kreator. Dan seperti ini dibilang narsis gitu ya. Loh, kok gimana ya? Logika mereka ini kok gimana ya? Nggak main gitu loh. Ini kan orang-orang berpendidikan loh, profesor-profesor loh. Coba ya, gelar Anda itu nggak berlaku buat saya. Dan ternyata terbukti ya, ketika Anda yang mengidap narsis, malah kita yang orang lain dianggap narsis. Itu kan maling teriak maling namanya. Ya kayak gitu ya. Jadi saya dituduh begitu, dianggap mengidap penyakit mental narcissistic disorder gitulah. P-nya saya lupa, NPD atau apa. Ya udah, biarin aja. Saya disuruh coba periksa ke psikiater gitu. Ya memang sih saya kalau mau dibilang ada apa ini namanya, kena mental ya. Ya iyalah. Coba mahasiswa yang diginiin ya sama dosen sama pimpinan kampus, terus apa namanya, dibilang tidak mengidap penyakit mental, ya iyalah, nggak mungkin nggak gitu loh. Saya stres, ya nggak dilulusin 5 tahun, sekarang udah 6 tahun, apa, mendambakan untuk bisa lulus S3. Kalau gelarnya mah terserah, cuma yang penting ada ijazah aja, supaya saya bisa laporan kepada penyelenggara beasiswa saya sudah memenuhi kewajiban saya sebagai penerima beasiswa untuk menyelesaikan studi. Itu yang paling penting. Terus ada lagi yang bilang, oh berarti Anda kuliah hanya mengejar ijazah. Emang Anda tidak mengejar ijazah kalau kuliah? Coba kalau ada yang berani
membantah saya bahwa kuliah di Indonesia terutama ya, atau dimanapun, apa yang tujuannya mencari gelar, degree gitu ya, degree based study, terus apa ini namanya, gelar ya, degree itu gelar, terus juga ijazah. Ada yang bilang kuliah itu tidak mencari ijazah atau tidak mencari gelar. Coba Anda betul-betul ya, tidak usah mengejar gelar dan ijazah Anda. Dan Anda ngomong gitu ke saya, baru saya acungi jempol. Kalau Anda masih menerima ijazah dan gelar Anda, dan Anda pampang gelar Anda setelah Anda lulus, bullshit itu Anda. Jangan coba-coba dengan saya ya. Saya ini apa adanya, teman-teman. Dan Anda mengakui atau tidak ya sudah gitu loh. Anda kan orang-orang yang hipokrit ya. Hipokrit itu munafik gitu. Saya enggak. Nah, gitu ya. Jadi agak lucu sih. Kubu sana mainnya main belakang aja, main belakang, main buzzer gitu ya. Dan juga nggak berani muncul. Mereka ini nggak ada yang berani muncul. Terus mereka terus kalian ya netizen mendukung mereka gitu ya, mendukung rektor, mendukung dekan, mendukung kaprodi, mendukung promotor saya gitu. Ya nggak tahu lagi ya. Mereka nggak berani muncul. Coba kalau berani muncul ya, buat video klarifikasi, sebut nama saya, nggak masalah. Ini orang ini salah gitu. Gitu loh. Saya baru berani lek-lekan. Lek-lekan itu bahasa Surabaya. Head to head gitu. Kalau sekarang kan saya nggak berani nyebut nama Anda gitu. Nama Anda, nama institusi Anda, karena nanti Anda kenakan pasal pencemaran nama baik gitu loh. Nah, kalau Anda sudah muncul, nah yuk saya berani. Coba orang seberani saya terus masih Anda nggak percaya gitu ya. Ya sudahlah. Oke, jadi ini kita lanjut masih tentang pertemuan itu ya. Jadi ini setidaknya masih ada 3 audio yang akan saya perdengarkan kepada Anda. Audio yang sekarang ini adalah audio atau suara saya atau pernyataan terakhir saya ya. Jadi setelah saya mendengarkan ucapan promotor, kopromotor, si rektor, dekan ya, yang intinya saya disuruh revisi total gitu ya. Saya diberi kesempatan untuk ya semacam rebuttal gitu ya. Rebuttal itu membalas gitu. Ya, jadi ya semacam pernyataan terakhir lah. Nah, ini nanti akan saya perdengarkan. Terus nanti ada audio si kaprodi diberi kesempatan untuk menyatakan satu dua buah kata gitu ya. Jadi menanggapi lah gitu. Meskipun itu audionya nggak terlalu panjang karena dia ngomongnya sedikit. Dan ini teman-teman ya, Anda harus memahami situasi kondisi pertemuan itu. Semuanya gemetaran. Gemetaran, saya lihat tangannya ya. Menundukkan mata. Saya lihat matanya langsung. Gitu. Semuanya. Ketika saya lihat mata mereka menunduk gitu. Nggak berani. Eye to eye itu nggak berani. Coba kalau orang yang tidak berani berhadapan seperti itu ya, artinya kan ada masalah dengan mereka gitu ya. Makanya saya kalau tidak benar teman-teman, saya nggak akan berani berbicara ya. Jadi karena saya yakin saya benar, saya berani berbicara seperti ini. Dan saya berani bertanggung jawab gitu. Asal mereka muncul aja. Ini mereka nggak muncul udah berapa bulan ini? Kayaknya udah 2 bulan. Sejak video yang pertama saya buat itu. Tetap mereka nggak muncul ya nggak? Nah kalau mereka nggak muncul ya udah, terus mau gimana lagi ya nggak? Nah, kalau mereka udah muncul baru gitu loh. Saya tidak akan menahan-nahan diri lagi gitu. Mereka tidak bisa lagi menggunakan pasal pencemaran nama baik. Ya enggak, ya kan? Jadi pasal pencemaran nama baik itu kalau mereka tidak muncul mengklarifikasi dan terutama hanya satu pihak yang berbicara, gitu loh. Itu pencemaran nama baik. Tapi kalau mereka udah muncul klarifikasi, maka saya akan muncul. Mereka tidak akan bisa lagi menggunakan pasal pencemaran nama baik. Gitu ya. Oke, cukup itu pemanasannya. Ini intinya ya. Kalau Anda yang mengikuti video-video saya, ini di skip saja ya, yang awal-awal ini. Ini penting sih karena respon saya terhadap
perkembangan kasus yang ada ya, yang ada di medsos ataupun yang terjadi ya, setidaknya setelah video ini viral dan saya munculkan. Nah, sekarang kita dengarkan pernyataan saya ya, yang ya setelah mereka itu berbicara sambil gemeteran gitu ya, dan juga yang pada intinya mereka tidak membahas, tidak minta maaf, tidak membahas bahwa saya sudah minta maaf, tapi mereka tetap lanjut mempermasalahkan gitu kan. Yang pada intinya mereka menganulir tanda tangan mereka dan saya disuruh merevisi total gitu ya. Ya, jadi ya nggak tahu lah. Ya pokoknya ketika saya mendengarkan pernyataan mereka itu saya ada istilahnya kalau generasi saya itu namanya ilfil ya. Ilfil itu hilang feeling. Jadi sudah nggak ada rasa gitu, udah mati rasa, udah males gitu. Jadi inilah pernyataan saya ya. Jadi diberi kesempatan setelah mendengarkan orang-orang ini, gimana Fikri? Ada nggak yang ingin kamu sampaikan? Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi karena udah kehabisan kata ya, jadi saya gitu menghela nafas. Saya sebenarnya tidak masalah dengan revisi sama sekali. Revisi itu selalu ada pasti, ya kan? Mana ada disertasi yang sempurna. Kita setuju kan dengan hal itu kan? Saya gimana ya? Seandainya ini yang kita bahas dari awal Bapak, saya tidak masalah sebenarnya. Kenapa saya berkor-kor di media sosial dan sebagainya? Karena hal-hal lain yang nggak penting, yang nggak ada kaitannya dengan ini gitu, yang dibahas di media sosial. Banyak, bukan oleh siapa tersebut. Bapak orang kita ini enggak cuma menyebutkan dengan nama sebutan ini dia sopan bukan hal-hal ya sama tapi kan beliau bertanya jadi bagaimana ya biar kita tahu ya begini saya disebut menyalahi etika sebagai mahasiswa. Ini dulu Pak ya. Saya dituduh menyalahgunakan gelar doktor. Saya sudah minta maaf pada waktu itu. Ini kalau Pak Warek ingat saya ketemu beliau, ya maaf itu kesalahan saya. Tapi itu terus diulang-ulang gitu ya. Terus membahas apa lagi? Etika-etika yang lain, mencemarkan nama baik. Di video saya itu tidak ada mencemarkan nama baik, baik buka prodi ataupun UPI, tidak ada Prof. Saya kenapa ke media sosial? Saya ini mau berilmu ke siapa? Saya bukan siapa-siapa Prof. Itu yang saya sedih. Betul Prof. Makanya saya mengharapkan masalah saya sudah ketemu dengan Prof. Terima kasih. Jadi saya dengan revisi tidak masalah Prof. Itu pertama. Yang kedua, saya sebenarnya sudah minta tolong kepada buka prodi. Video saya itu sudah jelas. Saya kalau disuruh menambah semester saya tidak sanggup Prof. Saya ini apa coba? Apa sih yang saya inginkan gitu kan? Gak ada, saya pengen selesai UPI mendapatkan lulusan gitu kan, saya selesai tidak ada masalah secara instansi institusi dan sebagainya. Saya juga tidak ada tanggungan lagi gitu. Saya tahu ketika nanti sidang satu pun nggak apa-apa gitu, revisi boleh, tapi tetap pada semester ini itu saja saya permintaan. Masa gimana kan Januari ke November kemana kamu? Maksudnya saya sudah bilang ke Fikri Pak itu, ayo cepat, enggak kamu Januari kok langsung tiba-tiba November? Kan saya sudah bilang apa-apa, saya menyelesaikan bab 4, terus enggak sebentar menyelesaikan disertasi. Iya Bapak itu bukan saya, kapan saya baca Inggris November juga sudah baca, tapi chapter 1 sampai 3 sudah beres harusnya. Kan sudah saya kirim, mau saya tunjukkan emailnya.
Begitulah teman-teman ya. Saya paling nggak suka orang-orang ini ya, ketika mereka berbicara, saya tidak ada interupsi atau menyela sedikit pun. Tapi ketika saya berbicara, disela semua. Rektor menyela, ya kan? Dekan menyela. Promotor ketiga juga menyela. Coba etikanya di mana orang-orang? Kalau Anda meyakini saya menyalahi etika, orang-orang ini gimana etikanya? Masih Anda terima? Etika berdiskusi, berbicara saja, tidak mereka ikuti, tidak mereka hiraukan gitu loh. Apalagi etika-etika sebagai dosen kepada mahasiswa. Ya enggak? Terus saya aja yang dianggap melanggar etika mahasiswa gitu. Bolehlah saya melanggar etika mahasiswa, saya tidak nurut, saya tidak menghormati dosen, saya malah mengancam dosen, bolehlah, nggak apa-apa. Tapi kan itu terjadi karena kalian dosen-dosen ini melanggar etika dulu gitu loh. Coba itu Anda nih ya, netizen ataupun siapa pendukung dari orang-orang ini. Ketika etika itu dilanggar, mahasiswa terutama, ya orang-orang orang yang ditekan itu, orang yang dijajah, ketika melawan, kok dianggap salah itu gimana? Orang Palestina melawan Israel, dianggap salah, itu logikanya di mana? Anda, ini orang-orang ini kebetulan juga mendukung Palestina ya, tapi mereka sendiri berlaku seperti orang Israel. Ya enggak? Boleh saya dianggap melanggar etika mahasiswa karena saya tidak nurut, tidak disiplin. Ya, atau istilahnya tidak menampilkan mahasiswa yang baik gitu. Tapi kan itu di akhir. Setelah saya nurut selama 6 tahun itu, ternyata saya ditekan, disalah-salahkan, terus tidak diluluskan. Itu puncaknya itu saya tidak luluskan itu loh. Masa ya saya tetap nurut? Saya ini pendukung Palestina sejati ya. Makanya kalau ada orang Indonesia yang munafik ya, seakan-akan mendukung Palestina, tapi dia sendiri atau mereka sendiri bertindak layaknya Israel yang berkuasa, ya sok-sok berkuasa gitu, ya ngapain kita nggak usah percaya kalau mereka mendukung Palestina, mereka sendiri Israel gitu loh, terhadap bangsanya sendiri. Nah, jadi Anda harus ini ya teman-teman ya, siapapun yang nonton video ini harus adil sejak dalam pemikiran. Itu kata Pram ya. Mbah Pram itu, Pramudia Anantatur itu. Adillah sejak dalam pemikiran, dalam pikiran. Lalu manifestasikan ke dalam ucapan, dalam tindak laku. Ya. Saya memang sudah menyalahi kode etik mahasiswa, tapi itu terjadi karena dosen-dosen ini menyalahi kode etik dosen. Coba dengar itu. Ketika berbicara saja, saya tidak menyela, terus saya berbicara disela berkali-kali. Kurang ajar nggak tuh? Rektor loh lagi. Jangan ngaku profesor, jangan ngaku berpendidikan. Kalau Anda saja tidak berpendidikan dalam bertindak. Tentang etika saja, Anda kan mempermasalahkan etika saya sebagai mahasiswa. Tapi etika Anda sendiri tidak Anda pikirkan. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi saya sudah capek dari cara saya berbicara saja, Anda mungkin sudah kelihatan ya. Saya gitu ya. Dan itu sambil menahan beban mental itu ya, menghadapi orang-orang feodal kayak gini loh. Kurang ajarnya minta ampun. Ya. Saya sendirian loh menghadapi orang itu, rektor 1, promotor, kopromotor, dekan, wakil dekan, kaprodi. Terus siapa lagi? Ada orang satu lagi, 7 orang itu. 1 lawan 7. Luar biasa nggak saya? Jangan bilang narsis. Bukan masalah narsis di sini. Cuma alhamdulillah aja mental saya kuat, diberi kuat oleh Allah. Meskipun ya mental breakdown itu tetap ada di saya. Saya kemana-mana selalu kepikiran masalah ini. Ya.
Solusinya cuma satu kalau saya nggak kepikiran lagi. Saya sudah keterima beasiswa S3 lagi di luar negeri. Itu sudah. Kalau sudah mendapatkan beasiswa S3 di luar negeri, setidaknya saya sudah lumayan tenang. Masalah ini tetap ada, tetap ya. Cuma setidaknya saya sudah lebih tenang ya dalam, jadi memposisikan ini sebagai masa lalu gitu aja. Saya akan membuka lembaran baru sebagai mahasiswa S3 baru, mahasiswa S3 luar negeri calon PhD gitu aja. PhD candidate. Bukan lagi dokter candidate ya. Nah, itu lebih membanggakan. Mudah-mudahan ya, biar mereka lebih sakit hati lagi kepada saya. Kan obatnya orang sombong itu dengan diberi kesombongan balik ya. Buktikan dengan prestasi-prestasi. Seperti ini. Ada yang komentar, buktikan disertasi Anda itu bisa terbit di Scopus. Itu nanti Kaprodi dan juga orang-orang kampus itu akan lebih sakit lagi kalau udah terbit di Scopus. Bismillah, mudah-mudahan ya. Jadi baru satu artikel yang sudah saya proses, ini masih reject beberapa kali. Mudah-mudahan nanti mohon doanya teman-teman ya, artikel saya terbit di Scopus ya. Jadi saya tampilkan di medsos saya, dan itu mudah-mudahan menjadi pukulan balik ya buat mereka orang-orang ini. Yang mereka anggap tidak layak lah, tidak berkualitas lah. Tapi kok terbit di Scopus ya, tinggal netizen menentukan sendiri ya. Kira-kira apa betul-betul tidak berkualitas disertasi saya ya. Kalau sudah terbit di Scopus kok masih bilang tidak berkualitas, nggak tahu lagi itu. Mau gimana lagi itu caranya. Untuk untuk berargumentasi. Ya, jadi itu yang saya sampaikan teman-teman ya. Saya merasa sedih melihat kenyataan itu, bukannya saya kalaupun dibela ya nggak apa-apa lah, nggak dibela nggak apa-apa. Tapi setidaknya harus adil ya, harus berimbang. Ini kan nggak dari awal sampai akhir tidak mempermasalahkan masalah saya dengan Kaprodi. Ini rektor ini, coba dari video yang kemarin ya, yang saya munculkan audio-audio orang ini ya, suara-suara orang ini, tidak sedikit pun membahas masalah Kaprodi. Masalahnya kan Kaprodi yang menolak. Ya enggak? Tidak disebutin Kaprodi, kenapa kok Fikri bermasalah dengan Kaprodi? Enggak begitu. Kalau seandainya saya ditanya begitu, saya akan bilang, Kaprodi kurang ajar. Kaprodi itu tugasnya hanya tanda tangan. Kok ini ikut-ikutan mengkoreksi, bahkan membatalkan disertasi saya. Disertasi yang sudah ditandatangani oleh promotor ke promotor. Masalah promotor ke promotor ini berbeda lagi ngomongnya setelah mereka tanda tangan, itu bukan urusan saya lagi ya. Nah, gitu ya. Jadi memang tidak ada niatan baik mereka untuk menyelesaikan masalah. Tidak berimbang ya. Saya didudukkan sebagai yang salah gitu. Terus saya dibilang mencari benarnya sendiri. Kalian nggak muncul untuk mengklarifikasi kalau saya salah. Yuk coba salah saya di mana di sini. Kalau saya tidak nurut, iya betul, itu saya akui, tapi itu bukan salah. Kok masih disalahkan? Orang yang diinjak-injak terus membela diri disalahkan. Orang yang dibegal sama orang ya. Kalau saya seandainya dibegal, saya melawan balik, saya bunuh begalnya, terus saya disalahkan karena pasal pembunuhan gitu. Oh, jangan coba-coba ya. Ini pasal, saya menggunakan pasal pembelaan diri. Bukan saya ini tidak nurut, tidak disiplin. Ini pembelaan diri namanya. Emang salah membela diri? Nah, gitu ya. Ini yang suka nonton saya marah-marah ini nonton nanti. Biar kamu suka lihat saya marah-marah. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi saya udah ngomong seperti itu, dan ternyata disela ya, diinterupsi sama orang-orang ini. Jadi si rektor itu bilang siapa yang mempermasalahkan kamu, siapa, malah membahas hal-hal yang lain. Jadi kan saya bilang gini, saya itu berharap adanya pertemuan seperti ini yang membahas inti permasalahan.
Tidak seperti yang dilakukan oleh wakil rektor. Nah, jadi ditanya sama rektor, siapa yang berbuat seperti itu? Ada itu wakil rektor. Iya, sebut namanya. Nah, saya kebetulan saya sebut namanya. Nah, gitu ya. Saya sebut namanya. Saya nggak pakai Pak, nggak pakai Prof gitu ya. Terus si dekan marah gitu. Kamu jangan kayak gitu, kurang ajar namanya. Nah, sekarang mah nggak ada lagi kurang ajar ya. Ngapain saya sebut Pak, saya sebut Prof orang-orang ini, kalian-kalian ini. Nggak perlu lagi. Saya sudah nggak ada. Rasa hormat saya kepada kalian sudah nggak ada. Sudah nol. Nah, kalian menghina saya tidak hormat, tidak sopan. Ya udah terserah. Ngapain hormat kepada orang yang munafik, orang yang mempersulit mahasiswa? Kan gitu. Kayak wartawan Tempo aja nggak pakai Pak ya kepada Jokowi, kepada Prabowo, kepada siapapun. Itu bagus, itu egaliter itu. Saya suka dengan egalitarian. Egalitarianisme ya. Sama derajatnya. Kalau keilmuan ayo dicoba. Yuk. Keilmuan kita coba. Anda yang mengaku profesor ini rektor, yuk kita uji pengetahuan kita. Ya. Sikap prodi juga. Gitulah ya. Jadi ketika ditanya sebutin namanya, ya namanya sebutin nama kan, ngapain juga pakai Pak ya kan? Saya sebut namanya, terus si dekan tersinggung gitu kayaknya. Saya dibilang nggak sopan kamu. Nah, ini makanya di Indonesia ini nggak enaknya kayak gini loh teman-teman ya, feodalismenya. Tata krama jadi feodalisme dibungkus dengan tata krama. Sopan santun. Nah, ini yang di luar negeri mungkin seneng banget ya. Kita nggak perlu pakai prof, nggak perlu pakai Pak kepada Mister, Miss, Mrs, kepada dosen-dosen kalian yang ada di luar negeri itu. Karena ya saya lebih suka gitu ya, mungkin karena saya juga sudah pernah ke Amerika, sudah pernah ke Belanda ya. Orang sana lebih suka dipanggil nama gitu ya, kalau sudah dekat gitu. Nah gitu, jadi marah mereka itu si dekan, terutama si dekan ya. Terus si promotor ketiga kaget gitu ya. Mungkin karena melihat saya sudah seberani itu ya, dia sudah ini udah nggak ada masa depannya ini si Fikri gitu. Makanya dibuangnya saya seperti ini. Bayangannya gini, kalau sama wakil rektor aja dia berani tidak sopan seperti itu, apalagi kepada saya gitu ya, kepada dia. Ya iyalah, ngapain saya menghormati Anda lagi. Oke, jadi itu ya, saya berterima kasih kepada rektor sebenarnya karena sudah melakukan pertemuan ini ya, karena itu yang paling penting ini, membahas masalah ini, bukan seperti wakil rektor ya. Wakil rektor malah membahas yang lain-lain gitu ya, yang nggak ada hubungannya dengan masalah gitu. Yang dibahas masalah saya menggunakan gelar doktor, padahal belum lulus. Terus kenapa gitu? Masih lebih bagus saya yang S3 sebentar lagi mau doktor daripada orang yang mengaku doktor honoris causa gitu. Tidak pernah kuliah S3. Ya enggak? Ya. Terus membahas yang lain-lain gitu, bukan membahas masalah saya dengan Kaprodi. Saya tahu Kaprodi ini entah saudara Anda gitu ya. Entah saya nggak tahu guru Anda atau teman Anda gitu kan. Makanya Anda bela habis-habisan gitu. Anda lupa ya dengan ini namanya hadis Rasulullah ya. Ini kalian mungkin orang yang beragama ya, ngerti dengan agama. Rasulullah itu bilang, seandainya Fatimah itu mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangan Fatimah. Bagus nggak Rasulullah itu? Ini enggak, kita ini nggak tahu ya. Dengan saudara, dengan anak sendiri, memang susah. Ini kebetulan momennya momen Idul Adha ya. Cobalah ditiru itu Nabi Ibrahim itu. Diperintah membeleh anaknya, dibelehnya anaknya. Ya, meskipun susah memang, berat memang, tapi kan ini perintah Allah. Apalagi ini kesalahan gitu. Orang salah ya, saudara Anda, teman Anda bela habis-habisan. Jelas sekali kesalahannya. Masih dibela habis-habisan. Cobalah ditiru itu Rasulullah itu. Kalau Anda betul-betul orang beriman ya, kalau Fatimah
mencuri akan saya potong tangannya. Nah, ini teman Anda atau saudara Anda, Kaprodi ini telah melakukan penyelewengan administrasi sebagai Kaprodi, malpraktek. Terus Anda bela habis-habisan. Ya Anda jadi malu sendiri nanti ya. Coba Anda muncul aja, muncul ya nggak tahu lah ya. Sebenarnya sempat wakil rektor ini buat video ya. Tapi karena tidak menyebut nama saya ya udah ya. Tapi kalau dia menyebut nama saya berani ya. Muncul ayo ya. Dia kan bisanya nyindir-nyindir aja gitu. Nggak disebut nggak disebutnya nama saya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Terus saya bilang ke dekan, saya langsung tatap matanya. Emang disertasi yang seperti apa sih yang Anda harapkan gitu ya untuk bisa meluluskan saya? Sementara saya ini masalahnya cuma satu, kalau disuruh nambah semester itu aja bayar lagi. Saya beasiswa udah habis. Kok enak banget gitu nyuruh revisi ya. Perjuangan saya 5,5 tahun itu dibawa kemana gitu loh. Emang yang dicari apa? Disertasi kayak apa sih? Kualitas yang kayak gimana sih? Nah, gitu ya. Jadi saya bilang begitu ke mereka. Terus disela atau diinterupsi sama rektor lagi-lagi gitu kan. Memang kamu mintanya apa? Ya mintanya saya segera sidang gitu aja. Oh, enak banget gitu, ketawa mereka semua. Ya, feodalismenya langsung. Merasa berkuasa. Menertawai saya yang mengharapkan segera lulus. Dengar nggak tadi kalian itu? Nih ya, coba saya dengerin lagi. Nggak kamu Januari kok langsung tiba-tiba November. Tapi tetap pada semester ini itu saja saya permintaan. Ketawa si rektor itu. Jadi saya ingin lulus semester ini. Gitu. Ketawa dia. Ya, orang-orang feodal itu kayak gitu, merasa berkuasa ya. Ketika kita menunjukkan kelemahan kita, lebih dipertawakan lagi ya, ditertawakan lagi kita, diinjak-injaknya kita. Makanya udahlah, apa ya? Ini ya, tata krama adab itu cuma manuver ya atau frame ya. Ini juga lagi rame kan tentang Habib itu ya, Habaib itu, keturunan Rasulullah. Itu kan cuma frame aja, itu cuma cara mereka untuk menundukkan orang-orang Indonesia kepada kepada cucu Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah, kalian harus hormat, harus tunduk. Kalau enggak itu feodalisme juga, feodalisme agama namanya. Ya, feodalisme spiritualisme. Ya, dalam bentuk spiritual. Nah, kalau ini tadi feodalisme akademik gitu ya. Mereka berkuasa untuk meluluskan kita atau tidak. Terus si promotor juga menyela. Kamu kan udah saya bimbing begini-begini. Kan belum saya baca disertasi kamu. Loh, saya balas lagi kan. Saya kan sudah ngirim bab 1 sampai bab 3. Kemana aja lu gitu ya. Kasarnya. Saya ngirim bab 4, harapannya Anda tinggal baca bab 4 aja. 1 bulan masa nggak cukup baca bab 4 itu. Gitu ya. Masalahnya kan Anda nggak dibaca bab 1 sampai bab 3-nya. Nah, dibilangnya saya nggak ngirim draft disertasi kepada mereka, pada promotor ke promotor. Kamu yang kemana aja? Bab 1 sampai bab 3 udah dikirim bertahun-tahun yang lalu, nggak dibaca-baca. Nggak ada komentar. Nah, gitu ya. Apalagi si promotor ketiga ini. Kurang ajar juga. Saya udah bilang, Pak, ini sudah ada data. Mau dibaca apa enggak? Malah ngelindur kemana-mana. Ya, gitu teman-teman ya. Mohon maaf, ini curhat juga. Jadi itulah ya keadaannya. Tetap mereka kekeh dengan egoisme mereka masing-masing. Dan nanti di video selanjutnya saya akan memperdengarkan suara Kaprodi ya. Kaprodi mungkin juga kalau sempat sekalian aja sama suaranya rektor ya. Rektor keputusan akhirnya seperti apa gitu. Ya gitu kira-kira teman-teman, sampai ketemu lagi.